Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Analisis Sistem Penjualan pada Aplikasi Akurat di PT Surya Metalindo Inti. Yang terhormat Bapak Yahya Mara Ardi, Eskom selaku dosen pengampu. Sebelum melanjutkan ke presentasi, izinkan kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tri Nurul Hikmah dengan NIM 632205556. Dan ada dua rekan saya bernama Vicky Novia Putri dengan NIM 632205773. Yang kedua, ada Teresa Beata Antala dengan NIM 632200812. Yang pertama ada daftar isi. 1. Latar belakang. 2. Maksud dan tujuan. Ketiga, metode penelitian dan landasan teori. Keempat, sejarah dan struktur organisasi perusahaan. Kelima, sistem berjalan pada use case dan activity diagram. Keenam, contoh dokumen keluaran. Ketujuh, permasalahan dan proses pemecahan masalah. Kedelapan, ada kesimpulan dan saran. Latar belakang. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, perusahaan dituntut untuk mampu beradaptasi dan mengoptimalkan proses bisnis agar tetap kompetitif. Salah satu aspek yang krusial dalam manajemen perusahaan adalah sistem penjualan. Di sini kami membahas studi kasus pada PT Surya Metalindo Inti sebagai perusahaan yang bergerak di bidang distribusi dan penjualan produk besi dan baja. Menyadari pentingnya sistem penjualan yang efisien dan efektif untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan pelanggan, PT Surya Metalindo Inti menggunakan aplikasi Accurate untuk mengelola proses penjualan pada perusahaan mereka. Sistem penjualan yang terintegrasi dengan aplikasi Accurate Desktop memungkinkan PT Surya Metalindo Inti untuk memantau aktivitas penjualan secara real-time. Namun, meskipun aplikasi ini memiliki banyak keuntungan, namun terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti pelatihan staf, integrasi dengan sistem lain, dan adaptasi terhadap perubahan proses bisnis. Maksud dan tujuan dalam analisis kami, yang pertama, menganalisis alur kerja dan aktivitas yang terlibat dalam sistem penjualan saat ini untuk memahami efisiensi dan efektivitasnya. Yang kedua, mengukur seberapa baik aplikasi Accurate Desktop mendukung proses penjualan dan mengidentifikasi kendala yang ada. Yang ketiga, menyusun saran perbaikan dan inovasi untuk meningkatkan penggunaan aplikasi dan proses penjualan di perusahaan. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode pengumpulan data melalui studi literatur, observasi, dan analisis data. Landasan teori yang mendasari analisis kami, yang pertama, konsep dasar sistem, yang kedua konsep dasar Accurate, yang ketiga peralatan pendukung. Peralatan pendukung terdiri dari 3. Yang pertama perangkat keras atau hardware, yang kedua perangkat lunak atau software, yang ketiga jaringan komunikasi. Oke, selanjutnya ada sejarah perusahaan. PT Surya Metalindo Inti didirikan dengan visi untuk menjadi distributor terkemuka dalam industri besi dan baja di Indonesia. Sejak awal berdirinya, perusahaan ini telah fokus pada penyediaan produk-produk berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan pasar. Dengan pengalaman bertahun-tahun dalam perdagangan besi dan baja, PT Surya Metalindo Inti telah berhasil membangun reputasi yang solid di kalangan pelanggan dan mitra bisnis. Selanjutnya ada struktur organisasi. Ada komisaris dan direktur. Di bawah naungan direktur ada marketing manager yang terbagi marketing project dan marketing retail. Dan accounting manager ada staff accounting dan finance. Dan kepala gudang ada driver dan helper. Selanjutnya ada proses bisnis sistem berjalan. Di sini ada activity diagram login, di mana admin melakukan atau memasukkan username dan password. Sistem dan database akan melakukan validasi. Setelah login tervalidasi, maka di tampilan admin akan muncul menu utama. Berikut ada contoh tampilan pada saat memasukkan username dan password. Contohnya ada pengguna masukkan nama Tri, kata kunci dimasukkan, lalu klik OK. Setelah itu akan muncul beberapa menu yang akan ditampilkan di Akurat. Salah satunya ada menu penjualan. Dan di dalam menu penjualan ini ada beberapa item, contohnya ada penawaran penjualan, pesanan penjualan, pengiriman pesanan, faktur penjualan, retur penjualan, dan penerimaan penjualan.
Selanjutnya di sini ada sekuensi diagram login, di mana user akan melakukan login, validasi user, dan di database akan mencari database yang akan divalidasi atau validation status, lalu login berhasil. Oke, selanjutnya ada use case penjualan. Di sini ada 4 aktor. Yang pertama ada aktor customer, yang kedua aktor sales, yang ketiga aktor admin, dan keempat aktor manager. Di customer sendiri biasanya ada 2 tipe. Yang pertama ada tipe customer yang pembeliannya cash, dan kedua ada customer yang tipe pembeliannya itu tempo. Contoh untuk customer yang pembeliannya cash. Jadi customer datang langsung ke kantor dan melakukan pembelian, dan admin akan langsung melakukan pencatatan, yaitu pencatatan barang keluar, yaitu surat jalan. Setelah surat jalan tercetak, maka customer akan diminta untuk tanda tangan di surat jalan. Setelah surat jalan ditanda tangan dan dibuatkan invoice pun ditanda tangan oleh customer, dan invoice asli akan diberikan langsung kepada customer apabila dia yang pembeliannya cash. Dan untuk invoice yang copy akan masuk ke bagian accounting untuk diproseskan pembuatan faktur pajak. Dan faktur pajak untuk yang pembeliannya cash, faktur pajak bisa dikirimkan by email, WhatsApp, atau dikirim langsung ke customer. Selanjutnya yang kedua ada customer tempo. Sebelum kita memberikan customer ini tempo, kita akan mengidentifikasi terlebih dahulu seperti survei lokasi dan permintaan data-data seperti NPWP, NIB, akta pendirian, dan rekening koran. Setelah data-data sudah dicek dan identifikasi hasilnya oke, maka kita akan memberikan customer ini tempo. Setelah customer ini diberikan tempo dan akan melakukan pembelian, maka customer akan meminta penawaran harga. Setelah penawaran harga ini oke, maka customer akan menurunkan PO kepada kami. Setelah itu kami akan proses pengiriman dengan cara melakukan atau mencetak surat jalan untuk diatur pengiriman oleh kepala gudang. Setelah pengiriman barang selesai, maka surat jalan akan kembali kepada admin. Setelah itu, admin akan membuatkan invoice dan surat jalan akan diberikan ke bagian accounting. Setelah itu, accounting akan memproses tanda terima, kwitansi, dan faktur pajak. Setelah itu, bagian accounting akan mengirimkan tanda terima, kwitansi, faktur pajak, dan PO lengkap kepada customer untuk melakukan penagihan. Setelah itu, bagian finance akan memfollow up customer untuk melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo. Berikut adalah contoh dokumen keluaran untuk melakukan penagihan kepada customer yang diberikan tempo. Yang pertama ada contoh tanda terima, kedua ada kwitansi, ketiga ada sales invoice, dan yang keempat ada surat jalan, yang kelima ada purchase order, dan yang keenam ada faktur pajak keluar. Yang selanjutnya adalah permasalahan pokok penelitian. Dalam permasalahan pokok penelitian ini terdapat 4. Yang pertama yaitu keamanan data. Ancaman terhadap data pengguna seperti serangan cyber dan pencurian identitas. Yang kedua yaitu usability. Tantangan dalam merancang antar muka yang user friendly agar pengguna tidak kesulitan saat melakukan login. Dan yang ketiga, ketersediaan sistem, memastikan sistem selalu tersedia dan dapat diakses oleh pengguna tanpa gangguan. Dan yang terakhir adalah kompatibilitas, yaitu sistem harus dapat berfungsi di berbagai perangkat dan sistem operasi. Yang selanjutnya adalah proses pemecahan penelitian. Untuk mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi dalam sistem, langkah pertama yang akan diambil adalah meningkatkan keamanan. Selanjutnya, meningkatkan usability,
sistem adalah langkah krusial yang tidak boleh diabaikan. Dan yang ketiga yaitu jaminan ketersediaan sistem juga merupakan aspek penting dalam pemecahan masalah. Dan terakhir, meningkatkan kompatibilitas sistem adalah langkah penting untuk menjangkau lebih banyak pengguna. Yang selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Setelah mempelajari semua masalah yang dihadapi dan solusi pemecahan yang diusulkan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi sistem akurat ini yang terkomputerisasi memberikan banyak manfaat yang signifikan. Yang pertama, aplikasi ini mampu mengurangi kesalahan pencatatan dan perhitungan yang sering terjadi akibat faktor manusia atau human error. Yang kedua, kecepatan dalam pengolahan data dan pembuatan laporan menjadi lebih efisien, memungkinkan perusahaan untuk mengambil keputusan dengan lebih cepat. Selain itu, aplikasi ini juga mempermudah kegiatan pembelian dan penjualan, sehingga proses bisnis menjadi lebih lancar. Dengan adanya aplikasi akuntansi yang terkomputerisasi, pelayanan kepada pelanggan juga dapat ditingkatkan, karena kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi dengan lebih cepat dan tepat. Terakhir, informasi yang disajikan oleh sistem ini mendukung pimpinan dapat mengambil keputusan yang akurat, relevan, dan tepat waktu, sehingga meningkatkan efektivitas manajemen. Dengan demikian, implementasi aplikasi akurat menjadi langkah strategis bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan secara keseluruhan. Saran penelitian. Disarankan agar perusahaan melakukan pelatihan untuk pengguna aplikasi akurat agar mereka dapat memaksimalkan fungsionalitasnya. Selain itu, penting untuk melakukan evaluasi berkala terhadap sistem untuk memastikan kinerjanya tetap optimal dan menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan bisnis. Berikut penjelasan mengenai analisis sistem penjualan pada aplikasi akurat di PT Surya Metalindo Inti. Sekian dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih.